Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Sehat, Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang tugas kita. Yaitu tugas hari ke-22, Sabtu 17 Juli 2021. Di mana tugasnya yaitu memilih salah satu anggota kelompok yang akan dibahas atau didiskusikan mengenai tahapan penyelesaian isunya. Yang pertama kegiatannya, kedua tahapan kegiatan, kemudian ketiga output kegiatan, keempat keterkaitan substansi mata pelatihan, yang kelima kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, dan yang terakhir penguatan nilai organisasi. Seperti diskusi kita sebelumnya, kita membahas tentang isu yang diangkat oleh Ibu Mutmainah, dan kali ini pun akan kita lanjutkan mengenai isu tersebut saja. Saya persilahkan untuk Bu Ria mempresentasikan hasil tugas ini. Silakan Bu Ria. Baik, terima kasih Bu Rahma untuk kesempatannya. Saya izin share screen. Silakan. Terima kasih. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini adalah tahap kegiatan, ukur hasil, keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, dan yang terakhir penguatan nilai organisasi yang saya rancang. Tentu saja nanti ini bisa kita koreksi bersama untuk perbaikan ke depannya, dan karena kita berempat adalah sama-sama guru, tentu saja akan ada kemiripan di penugasan kita masing-masing. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan pertama, sebagai seorang guru, tentu saja kita harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan secara etika sosial pun, tentu kita harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan wakil kurikulum kita. Lalu nanti output hasilnya kita adalah mendapatkan RPP. Lalu untuk kegiatan melakukan konsultasi ini, kita harus memperhatikan nilai-nilai yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah manajemen ASN, kita sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik, di mana nilainya adalah target tercapai, pelayanan dilakukan dengan ramah, dan adanya inovasi. Selanjutnya, untuk nilai dari World of Government, itu adalah konsultasi. Nilai dari etika publik adalah keramahan, komunikasi. Nilai dari akuntabilitas adalah tanggung jawab, keseimbangan, kejelasan. Nilai dari nasionalisme adalah pengamalan sila kelima. Selanjutnya, setelah kita melakukan konsultasi, kita mulai menyusun RPP. Jadi itu adalah tahapan kegiatan kedua. Nilai yang kita perhatikan pertama untuk akuntabilitas adalah tanggung jawab. Kemudian dari anti korupsi adalah kemandirian, dari komitmen mutu adalah efektif, efisiensi, dan inovasi. Setelah RPP tersusun, kita tentu saja kembali kepada wakil kurikulum dan menghadap kepala sekolah untuk mengesahkan RPP. Dalam kegiatan pengesahan RPP ini, kita harus memperhatikan nilai akuntabilitas, yaitu transparansi, tanggung jawab. Kemudian dari nilai etika publik adalah komunikasi. Dari segi WOG atau World of Government adalah kolaborasi dengan pimpinan. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini adalah 3 tahapan kegiatan yang kita lakukan untuk membuat RPP. Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus memberikan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi atau sekolah yang ingin dicapai. Jadi dengan menciptakan suatu RPP, kita akan mewujudkan visi organisasi sekolah kita, yaitu berkualitas, di mana organisasi memiliki SDM yang memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, mandiri, organisasi atau sekolah dapat melaksanakan segala aktivitas secara mandiri. Kemudian visi ketiga yaitu kreatif, organisasi memiliki gagasan dan ide yang cemerlang dan maju dan dapat mewujudkan gagasan dan idenya dalam tindakan yang tepat dan nyata.
Nah, itu kontribusi yang bisa kita berikan dari kegiatan membuat RPP. Sedangkan penguatan nilai organisasi atau nilai-nilai sekolah, dengan adanya RPP, kita akan meningkatkan minat, kita akan meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar kita. Kemudian, dan kalau misalnya media ini sudah tercipta, kita akan bisa meningkatkan minat belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Concong, dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar sejarah kelas 10 pada khususnya dan hasil belajar seluruh siswa SMA Negeri 1 Concong. Karena sesuai dengan diskusi kita sebelumnya, Ibu Mutmainah akan memulai dari kelas 10 terlebih dahulu, dan jika memberikan efek yang maksimal, maka ini akan diaplikasikan di semua tingkatan. Nah, demikianlah rancangan yang saya buat. Kita akan membuka atau memulai sesi konsultasi atau sesi diskusinya. Saya kembalikan kepada Ibu Ratna sebagai moderator. Oke, baiklah. Untuk yang lain, silakan jika ada yang ingin dipertanyakan. Ya Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, izin bertanya Bu, ini untuk pada Bu Ria, di kegiatan saat ini kan ada membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu kan tahapan kegiatannya itu melakukan konsultasi dengan wakil kepala kurikulum Wakakure kan. Outputnya mendapatkan RPP. Nah, keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai itu kan Bu ya, dengan ini pelayanan publik ini Bu. Kenapa bisa masuk pelayanan publik? Padahal kan tahapan kegiatan itu masih melakukan konsultasi dengan Wakakur. Kenapa kita sudah masuk ke pelayanan publik di sini Bu? Baiklah, terima kasih Pak Anju untuk pertanyaannya. Nah, saya memilih pelayanan publik dimasukkan karena saya melihatnya bukan dari segi kegiatannya saja, tetapi bahwa kita PNS itu adalah pelayan publik gitu. Jadi setiap kegiatannya harus mencerminkan nilai-nilai pelayanan publik. Nah, artinya kita tidak hanya memuaskan peserta didik kita sebagai konsumen, tetapi bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita kepada atasan kita begitu. Jadi lebih kepada fungsi kita sebagai PNS, di mana PNS itu salah satu fungsinya adalah pelayan publik begitu. Lalu nilai yang saya pilih adalah target tercapai karena memang di sekolah manapun kan RPP itu ada ketentuannya, harus disiapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Nah, demikian dari saya kembalikan kepada Ibu Ratna sebagai moderator. Ya, bagaimana Pak Anju? Oke Bu, setuju Bu. Sudah jelas? Sudah Bu, sudah jelas. Apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, Bu Mut, silakan Bu. Oke, ini kan berkaitan dengan yang akan saya lakukan nantinya, begitu kan. Nah, saya ingin bertanya Bu, di keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai aneka, itu yang akuntabilitas. Nah, yang keseimbangan itu maksudnya gimana berhubungan dengan melakukan konsultasi dengan Wakakurikulum Bu. Terus kemudian di dalam kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, nah itu apakah semua visi itu dimasukkan untuk satu tahapan kegiatan, ataukah kita bisa hanya memilih dari visi yang hanya sesuai begitu Bu? Terima kasih. Silakan Bu Ria jika mau langsung dijawab. Oke, tadi mohon maaf sebelumnya Bu Mutmainah menanyakan tentang akuntabilitas ya Bu ya? Iya Bu, yang di keseimbangan, nilai keseimbangan. Baiklah. Nah, begini Bapak Ibu, sebagai guru, kita itu kan memiliki atasan, memiliki rekan sejawat, dan bahkan kita memiliki siswa yang katakanlah secara struktur organisasi mereka di bawah kita begitu kan. Nah, jadi kita itu ketika akan membuat RPP, kita itu harus berkonsultasi dulu dengan atasan kita begitu. Nah, lalu nanti RPP ini kan akan berimbas kepada siswa kita. Jadi keseimbangan di sini adalah keseimbangan kewajiban kita gitu. Bagaimana kira-kira Ibu Mutmainah? Oke Bu.
Oke, jadi dengan kata lain kita itu tidak bisa membuat RPP yang sesuka hati, begitu kira-kira. Nah, jadi banyak aspek yang kita perhatikan, termasuk mungkin nanti lingkungan sekolah kita, begitu kan. Kita kan membuat RPP itu harus memperhatikan juga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah misalnya, gitu. Jadi keseimbangannya ini sebenarnya meluas, Ibu ya. Tapi untuk konsultasi ini kita harus menjaga keseimbangan kewajiban-kewajiban kita, begitu. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, tentu saja kita akan memilih yang terdekat gitu, yang closer gitu, yang paling dekat visi dan misinya itu dengan kegiatan kita. Karena kan sebagai seorang guru, kegiatan kita di sekolah itu bukan hanya melakukan konsultasi pembuatan RPP begitu. Nanti ada kegiatan lain yang dekat lagi dengan nilai dari visi dan misi organisasi kita. Nah, kira-kira begitu dari saya kembalikan kepada Bu Ratna. Oke, bagaimana Bu Mut? Sudah paham kah? Oke, siap Bu. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah cukup baik ini, Bu. Oke. Kalau sudah cukup, mungkin bisa di stop share screen-nya Bu Ria. Oke. Sudah Bu. Oke, sepertinya untuk diskusi hari ini kita sudahi sampai di sini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, Bapak. Selamat pagi Bu.